Shalom, jemaat pemenang GBI Pasir Koja yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu semua jemaat, baik jemaat pusat, cabang-cabang yang ada di rumah. Tak terasa kita sudah hampir 1 tahun berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang kita alami, baik yang susah maupun yang menyenangkan, itu menunjukkan besarnya cinta dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kembali kita akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, Anda bisa membukanya di website dan Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan maupun konseling, Anda bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat setiap iman kami yang Engkau kuatkan hari demi hari dengan semua proses yang terbaik. Kami bersyukur buat semuanya itu juga pengharapan yang semakin besar karena kami melihat kasih dan mujizat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang selalu mengerjakan perkara yang besar, terutama dalam pernyataan kasih-Mu lewat semua keluarga di GBI Pasir Koja boleh saling memperhatikan dalam kasih-Mu. Kami bersyukur buat semua hal-hal yang besar yang sudah kerjakan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami menghitung berkat-Mu yang tak terhingga pada hari ini dan kami boleh mempersiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami dan semua roh jiwa tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan yang penuhi semua ruangan yang digunakan semua anak-anak-Mu, suasana terbaik Tuhan Kau berikan dan kami boleh rasakan hadirat-Mu yang kuat mengubahkan roh jiwa tubuh kami. Kami percaya Roh-Mu Tuhan yang boleh mengangkat semua beban kami, yang memulihkan roh jiwa tubuh kami, yang membuat kami boleh menemukan isi hati-Mu, inspirasi dari Engkau dan kami boleh jadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inspirasi-Mu Tuhan mengalir, kehidupan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Mari kita hanya berfokus pada Dia, karena di dalamnya ada arti hidup kita.
Tuhan, untuk selama-lamanya kami akan setia. Sepanjang hidup kami, Tuhan. Kami ikuti panggilan kami. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu kedua ya dari bulan Maret. Kita akan memasuki tema pemuridan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu yang membuat kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulutnya, dan urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tema pada minggu ini adalah murid yang memuridkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian surat 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, dan saya tambahkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pasal 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Paulus kepada Timotius ini adalah surat penggembalaan seorang ayah kepada anaknya, ayah rohani ya. Bagaimana dia menyebutkan Timotius itu sebagai anakku. Ya, jadi saudaraku, pemuritan itu sebetulnya adalah bagaimana pembapaan saudaraku, bagaimana seorang yang sudah dewasa rohani melatih anak-anak yang muda, baik secara usia maupun secara rohani, sehingga mereka menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, melengkapi dia dengan segala yang baik. Di sini dikatakan, surat ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengajar Timotius untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi seorang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah penggembalaan, menjadi seorang yang dewasa, yang dihormati dan juga dikagumi oleh orang-orang yang dilayani. Ini luar biasa sekali. Ya, pemuridan itu bukan sekedar mengajar, saudaraku. Pemuridan itu bukan sekedar memberikan informasi, ya, menjejalkan ayat-ayat yang untuk dihafalkan atau dipelajari kepada jemaat atau kepada orang-orang tertentu. Tetapi pemuridan itu seperti seorang ayah yang melatih anak laki-lakinya, atau seorang ibu yang melatih anak wanitanya, gadis-gadis muda, untuk mereka menjadi dewasa, sehingga pada saatnya nanti mereka pun menjadi seorang ayah yang luar biasa. Mereka pun menjadi seorang ayah yang bisa memimpin anak-anaknya, atau seorang ibu yang bisa memimpin anak-anaknya ke depan. Jadi sekali lagi, pemuridan itu bukan sekedar memberikan informasi atau mengajar. Poin pertama, sebelum memuridkan, seseorang itu tentu harus dimuridkan, mau diajar. Ya, saudaraku, lihat ini seperti Musa kepada Yosua, ya, bagaimana Elia kepada Elisa. Di situ dilihat sekali bahwa mereka bisa menjadi murid yang luar biasa dan akhirnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Sekali lagi, kalau Anda tidak mau dimuridkan, Anda tidak pernah menjadi seorang pembuat murid. Kalau Anda tidak mau diajar, tidak mau didisiplin, ya, tidak mau dididik, tidak mau ya dilatih, Anda tidak akan pernah menjadi seorang yang bisa melatih orang lain. Ya, saya punya banyak anak-anak rohani, saudaraku. Ya, dikatakan anak-anak PA. Tetapi sebagian ada yang ya tengah jalan berhenti. Ya, buat saya nggak apa-apa, seperti Tuhan Yesus ya. Murid-muridnya pun ketika Tuhan Yesus mengajar dengan keras, beberapa dari mereka dikatakan mengundurkan diri. Bahkan Tuhan Yesus tawarkan kepada murid yang utama, kamu nggak mengundurkan diri juga. Ya, tetapi mereka bilang, Tuhan, kami akan tetap mengikut Engkau. Dan mereka lah yang menjadi orang-orang hebat. Sekali lagi, nggak banyak orang yang mau jadi murid. Banyak orang mungkin mau jadi jemaat, banyak orang jadi aktivis gereja, saudara. Banyak orang yang menjadi ya sekedar, saya bisa katakan sekedar yang melayani karena ya mengisi waktu, mengisi hari. Tetapi sebetulnya pemuridan tidak seperti itu. Ya, seringkali gereja hanya menghasilkan aktivis gereja, tetapi bukan murid. Ini yang jadi masalah besar, karena murid itu adalah orang-orang yang berkualitas, yang bisa dipercaya. Ya, pemuridan itu sebenarnya father
fatherhood dan sonship. Di situ ada pembapaan dan ada penganakan. Jadi bapak pun tidak akan bisa apa-apa kalau anaknya tidak mau belajar, saudaraku. Jadi saudaraku, jadilah jemaat yang senang belajar. Jadilah jemaat yang senang untuk membangun hidup rohani dan juga karakter kita. Itulah tujuan utama dari pemuridan. Yang kedua, pemuridan itu memberi contoh. Itulah sebabnya Rasul Paulus tadi pada pasal 3 ayat 10 mengatakan, engkau lihat mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi saudaraku, pemuridan itu memberi contoh. Dan juga belajar dari contoh yang sudah diperlihatkan oleh pembimbing kita atau bapak rohani kita. Ya, pemuridan sekali lagi bukan sekedar hanya pelajaran. Apakah saudara berani bicara kepada anak rohani saudara, ikuti teladanku. Ya, ikuti cara aku hidup, cara aku bicara, cara aku memperlakukan istri, cara aku bertindak sebagai orang tua atau sebagai suami, sebagai istri, cara aku memimpin, cara aku bersikap kepada orang lain. Beranikah kalau saudara bicara? Ikuti. Contoh nih Koko, contoh nih saya. Ya, banyak orang saudaraku pintar mengajar, tetapi tidak memberi contoh yang baik. Kasar ya, berlaku ya tidak sopan. Tapi wah, kalau bicara ayat jalan terus saudaraku. Sekali lagi saya katakan, pemuridan itu memberi contoh. Ya, kalau saudara sebagai seorang pemimpin rohani, saudara harus memberi contoh kepada jemaat bagaimana hidup yang benar. Ya, bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita belajar untuk tidak menjadi sekedar motivator. Kalau banyak pendeta sekarang atau hamba Tuhan jadi motivator, saudaraku. Ya, bukan lagi seorang gembala atau seorang pembuat murid atau pelatih. Motivator. Memberikan motivasi, tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia diajarkan. Ada kan motivator Indonesia yang akhirnya gempar seluruh Indonesia, saudaraku. Anak sendiri aja nggak diakuin, saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali hamba Tuhan sekedar jadi motivator. Tetapi sekali lagi kita sebagai pembuat murid, marilah kita memberikan contoh dan teladan bagaimana kita hidup, berkata, berpikir, bersikap di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, pemuridan itu bicara impartasi. Jadi not just teaching, ya, passing information, even inspiring. Banyak orang yang sekedar mengajar, sekedar menjejalkan informasi ayat-ayat Alkitab, homiletik lah, segala macam, saudaraku. Tetapi tidak memberikan contoh hidup dan juga mentransfer roh yang benar. Betulnya pemuridan itu saya boleh katakan transferring of spirit. Ya, bagaimana saudara mentransfer roh kehidupan saudara, roh yang lemah lembut, yang rendah hati, ya, roh yang takut akan Tuhan, kekudusan, ketulusan, roh misi, roh doa, saudaraku. Kalau saudara hidup di situ, saudara mentransfer roh itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, apalagi kepada murid-murid, anak-anak rohani saudara. Jadi pemuridan itu not just teaching. Ya, bukan ngajar, kita bukan lagi bikin sekolah Alkitab, saudaraku. Memasukkan ayat-ayat segala macam, ya. Ilmu-ilmu berkhotbah, ilmu-ilmu mentafsir itu bisa di sekolah di karisma. Tetapi saudaraku, pemuridan adalah membangun hidup seseorang sehingga mereka punya karakter ilahi. Sehingga mereka bisa dilihat sebagai orang yang luar biasa. Ya, DNA Kristus, DNA Bapak rohani itu terlihat. Makanya kalau yang setengah mateng, saudaraku, tidak terlihat DNA-nya. Ya, ada masalah sedikit berhenti PA. Oh, saya nggak cocok sama guru PA yang ini, saya mau cari pembimbing lain. Hebat sekali, saudaraku. Ya, itu bukan murid namanya. Memilih siapa pembimbing saya. Saudara, pemuridan itu adalah submission, penundukan diri. Mungkin pembimbing saudara nggak pintar bicara. Mungkin pembimbing saudara ya bukan orang yang kelihatan eloquence gitu, yang hebat, punya banyak karunia. Tetapi saudara, dia punya roh yang hebat. Dia punya roh yang luar biasa. Seperti Barnabas dengan Saulus. Dan kemudian menjadi Paulus. Barnabas nggak kelihatan hebat, tapi dia betul-betul sudah mendampingi Paulus sehingga Paulus menjadi orang yang hebat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuridan itu adalah impartasi, membagi kehidupan, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana dia mengimpartasi murid-muridnya yang sederhana, nelayan-nelayan yang tidak terdidik, menjadi orang-orang yang hebat, saudaraku. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa?
Karena mereka telah dimuridkan dengan roh yang luar biasa. Sekali lagi, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masuklah di dalam pemuridan. Yang sudah ada di pemuridan dan berhenti, ayo mulai lagi, saudaraku. Jalankan semua itu. Ya, gereja tidak hanya menjadikan orang jadi anggota gereja, tetapi gereja ingin supaya membangun orang-orang menjadi pemenang, pahlawan-pahlawan Tuhan di dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan sosial, sebagai pengusaha yang sukses tetapi takut akan Tuhan. Ya, sebagai misalnya tentara, pegawai negeri sipil, saudaraku, yang punya kualitas yang hebat. Saudara, arti kata murid itu ya, saudaraku, itu dalam bahasa Pushtun atau bahasa Persia itu Taliban, saudaraku. Tolibah kalau buat perempuan, siswa perempuan. Saudara lihat bagaimana ya orang lain menggunakan itu, mereka memuridkan dan berhasil. Ya, ada partai tertentu di Indonesia juga menerapkan pemuridan ini, sehingga mereka bisa menguasai kampus-kampus, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang lain pakai pemuridan, gereja meninggalkannya. Gereja sebut dengan ya acara-acara klergi, saudaraku. Padahal pemuridan itu adalah inti utama kekristenan. Tanpa pemuridan, saudaraku, kekristenan akan semakin layu karena kekurangan orang berkualitas. Tetapi dengan pemuridan, kita akan menghasilkan orang-orang hebat yang akan mungkin di generasi berikutnya lebih hebat, melakukan hal-hal yang lebih luar biasa dari apa yang kita lakukan. Itulah dia karya pemuridan yang hebat. Saya percaya saudara bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya pemuridan. Kami berdoa supaya diberi hati seorang murid, dan kemudian juga diberi hati seorang Bapa yang menghasilkan murid-murid yang mencintai Engkau, yang membangun hidupnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, karena kami berdoa dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus ya. Siapkan roti dan anggur saudara, dan lakukan ini dengan iman. Karena dengan iman, ketika saudara melakukannya, ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Kami percaya pada kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bisa dipulihkan, disembuhkan, mendapat kekuatan baru untuk hidup benar. Karena kami melakukannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti saudara di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terima pemulihan dari sakit penyakit tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu dipulihkan. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan untuk hidup benar dan kudus. Pengampunan dosa dari segala dosa yang kau lakukan oleh pikiran, perasaan, dan semuanya dikuduskan oleh darah Yesus mulai hari ini ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Maret 2021. Berjumpa kembali dengan saya Raidisya akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi.
Ibadah offline, Minggu 14 Maret 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, dan cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal H-1 sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini jangan lupa ya untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 14 Maret 2021 adalah Minder. Untuk aktivitas online yang sudah dibuat, bisa dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing. Maksimal jam 5 sore ini ya. Oh iya, untuk pendaftaran lomba Paskah online paling lambat hari ini tanggal 14 Maret 2021 ke guru Abi masing-masing. Untuk adik-adik yang sudah daftar, jangan lupa untuk hadir di Zoom tanggal 20 Maret ya. Pemenang lomba akan diumumkan di YouTube Abi tanggal 4 April 2021. Tetap semangat ya adik-adik, terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kalau kita kembali ke pangkuan Bapa, kenangan seperti apa yang kita tinggalkan di benak orang-orang yang mengenal kita? Mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko Selasa 16 Maret 2021 pukul 5 sore dengan tema Wanita Cakap Berdampak Bersama Ibu Bernadette Siregar. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link Youth GBI Pasir Koja. Dan pada minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah, bisa menghubungi Kevin Eldiwan atau melalui DM Instagram link_youth GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1.
Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihat di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Raidisya mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya semua firman yang ditaburkan menjadi berkat dan rema untuk kita semua. Serta biarlah Roh Kudus yang berkuasa memampukan kita untuk melakukannya hari demi hari. Bagi saudara-saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik saudara-saudara, kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap firman yang Tuhan bagikan itu tepat buat kami. Dan kami mau jadikan firman-Mu menjadi cermin buat kami untuk kami boleh lebih baik lagi, untuk kami mengubah semua cara pikir kami yang salah di hadapan-Mu. Karakter-karakter kami, semua hal-hal yang buruk dalam kami boleh diubah untuk kami boleh serupa dengan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara dan kota di mana kami boleh Engkau tempatkan. Tuhan, kami bersyukur buat semua yang terbaik yang sudah ada di bangsa ini, dan berdoa buat setiap musibah yang terjadi. Tuhan yang atur semuanya dengan luar biasa dan jagai semua anak-anak-Mu. Tuhan yang tolong juga orang-orang yang mengalami musibah ini boleh menerima bantuan dengan tepat dan mereka boleh dipulihkan sampai ke tempat tinggal mereka, bahkan yang tolong untuk mereka kembali boleh dijawab semua kebutuhannya. Berdoa buat presiden kami, Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga, dan semua jajaran kabinet, semua aparat, semua kementerian yang ada, semua lembaga pemerintahan yang boleh ada. Kami mendukung mereka Tuhan untuk boleh bersatu hati, untuk mereka membuat kebijakan yang luar biasa, yang tepat, dan bertanggung jawab Tuhan dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh pulih dari semua masalah-masalahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat vaksin yang sudah ada dan sudah didistribusikan Tuhan. Dan tahap kedua ini Tuhan untuk para lansia, kami minta perlindungan Tuhan. Ada inspirasi dari Tuhan sehingga tidak ada takut, tidak ada keraguan, supaya semua lansia boleh dipulihkan dan sehat. Mereka kembali boleh beraktivitas dengan fit dan menjadi orang tua yang baik Tuhan buat generasi yang di bawahnya Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan buat setiap orang yang akan divaksin ataupun sudah divaksin, supaya mereka jadi orang-orang yang tetap bertanggung jawab Tuhan, menjalankan protokol kesehatan dan tidak membahayakan orang-orang yang lain juga Tuhan. Kami bersyukur buat distribusinya penuh dengan kebijakan dan perlindungan pimpinan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja di seluruh Indonesia dan semua anak Tuhan yang ada Tuhan, biar mereka tetap Tuhan dalam masa pandemi, masa perubahan ini, entah di ibadah mereka offline atau online, Tuhan yang jagai sertai mereka, inspirasikan mereka untuk terus tumbuh dan berkembang, bertanggung jawab atas semua apa yang Tuhan taruhkan dalam tangan mereka untuk dikerjakan, apa yang mereka temui untuk diselesaikan, biar mereka ditemui bertanggung jawab dan berbeda hasil yang mereka kerjakan karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur juga buat gereja Pasir Koja yang disertai Tuhan, baik semua jemaat di semua cabang-cabang dimanapun berada, Tuhan yang tolong dalam setiap pergumulan mereka, entah mereka yang sakit, entah mereka ada pergumulan masalah keluarga atau perekonomian atau hal-hal yang lain. Kami percaya
Tuhan yang akan buat solusi yang indah buat setiap mereka boleh pulih dan berkemenangan dalam kehidupan setiap mereka. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, jawaban-jawaban doa dan mujizat yang boleh terjadi atas kehidupan kami sekeluarga yang Tuhan kerjakan di masa pandemi ini. Kami memberkati tiap keluarga Tuhan, biar ada kesehatian di mana mereka boleh di masa pandemi ini mereka boleh semakin erat dan semakin membangun komunikasi yang baik Tuhan, supaya mereka semakin sepakat dalam menyatakan isi hati Tuhan. Tuhan, kami memberkati setiap kegiatan online yang dilakukan, baik medsos maupun internet yang digunakan untuk belajar maupun bekerja maupun berkomunikasi. Tuhan yang jagai dan lindungi dan kuduskan menjadi satu alat untuk kami boleh saling berbagi, untuk kami menyatakan cinta kasih Tuhan dan kami naik kelas di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, hal yang terbaik yang Tuhan janjikan akan terjadi di hadapan kami dan kami boleh melihatnya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk setia dan tepat dalam setiap rencana-Mu. Haleluya, amin. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah kita, marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.